Barikan pengertian mbok menawa lawas-lawas bisa pecah, mbok menawa kita bisa merasakan kecapan-kecapan ilmu Tuhan sehingga akan mempengaruhi hidup kita. Bapak Ibu sekalian, tidak mengenal berapa jumlahnya kita adakan kajian. Bahkan seringkali di rumah saya itu hanya 3 orang, 2 orang. Ya saya ajar seperti ini. Kadang-kadang cuma 2 orang ya saya ajar. Kadang-kadang cuma istri dan anak saya 2 orang ya saya pakai whiteboard. Ini adalah apa yang kita haruskan dalam kehidupan kita. Jadi kalau berangkat dari rumah itu bismillah, jangan karena teman. Jadi di sana nanti yang pasti Pak Haji ada, Bu Haji ada. Ora neng sing teko ya ben wong loro diundang. Dah. Ini apa? Semangat kita memang bukan jumlah, bukan banyaknya orang, tapi memang kita menyampaikan. Bisa jadi Bu Haji sama Pak Haji saja nanti kalau sudah kaderisasi bagusnya jadi ulama besar kan bisa malah banyak yang bisa. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini adalah kesehatan holistik, kesehatan yang mumpuni, kesehatan sempurna. Jadi tidak hanya sehat di fisiknya, tapi sebetulnya rapuh di batinnya. Kehidupan modern itu yang banyak itu apa? Sehat di fisiknya tetapi rapuh di batinnya. Batinnya sangat rapuh. Ada omongan sedikit saja sudah stres. Ada orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan redek. Dengar anaknya di Jakarta ini COVID loh, udah munting. Ini tanda-tanda apa? Jiwa yang rapuh, jiwa yang tidak kebal, kekebalan jiwa, kekebalan fisik. Nah, kekebalan fisiknya bagus, tapi kekebalan jiwanya sangat rapuh sekali, sangat rentan sekali dengan berbagai macam penyakit-penyakit jiwa. Contoh yang lain adalah tatkala dalam dunia usaha terutama sekali. Di sana begini, di sana gini. Wah, aku kudu sak ndure lek kukulaan. Aku kudu iso negakne sales sing ala ini. Ini adalah karena kemeropok, karena kobong. Yang berangkatnya semuanya itu dari kekebalan jiwa, karena rapuhnya jiwa. Nah, di pembicaraan kita di kesehatan holistik, kita harus betul-betul nanti sehat lahir batin, sehat dunia akhirat, sehat di keluarga, sehat di masyarakat, sehat di agama, juga sehat di negara. Banyak sekali agamanya sehat, tapi dalam tata berbangsa bernegara sebagai warga negara yang baik tidak sehat. Ini juga banyak sekali. Dan dalilnya semuanya itu mengacu kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya nanti akan mengupas persoalan asyam sebagai betul-betul titik keseimbangan antara lahir dan batin, antara dunia dan akhirat, antara bagaimana energi yang masuk dengan energi yang keluar. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga seringkali ketidaknyamanan hidup karena ketidakseimbangan, ketidaksehatan fisik karena ketidakseimbangan, ketidaksehatan kehidupan mental karena ketidakseimbangan. Jadi titik equilibrium, titik perimbangan, keseimbangan adalah hal yang paling pokok dalam hidup, dan ini banyak sekali orang yang tidak memahami. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertama saya harus menerangkan tentang mengapa kita berpuasa.
Sik ditokne sik. Oke, Ibu Bapak sekalian, yang membedakan manusia itu terpelajar atau tidak terpelajar, manusia itu intelek atau tidak intelek. Kalau bahasanya guru saya dulu itu santri ora santri, beragama atau tidak beragama, itu sangat sederhana. Yang membedakan itu orang intelek tidak intelek, beragama tidak beragama, santri atau tidak santri, selalu mengacu kepada pertanyaan ini. Apa, bagaimana, untuk apa? Ini kalau dalam bahasanya ilmiah dulu, kalau Anda pernah belajar di kampus, ini ada istilah ontologis, ada istilah epistemologis, ada istilah aksiologis. Ini hari sing tukang browsing browsingan bersahabat ilmu ya. Ada referensinya, ada. Ontologis itu apa? Jadi sebetulnya apa atau puasa itu? Apa atau Allahu Akbar itu? Apa atau sujud itu? Terus di sini bagaimana puasa itu? Bagaimana Allahu Akbar itu? Bagaimana sujud itu yang sesungguhnya? Ini harus terjawab dulu. Kalau tidak terjawab berarti kita ya tidak ilmiah. Berarti kita itu ya dudu santri, sakjane ya dudu beragama. Ini ontologisnya puasa itu apa? Membaca Allahu Akbar secara ontologis, secara apanya apa? Ojo kurang Allahu Akbar, Allahu Akbar, poso, gak ilmiah ini, gak terpelajar. Yang ketiga misalnya sujud, apa atau sakjane sujud itu apa? Betul. Apa ya kur gedhek nih, batuk neng lemah. Apa ya sekedar kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, apa ya gitu. Terus ini bagaimana sujud dilakukan? Bagaimana sujud dilakukan? Carane piye, anune piye, bacaane piye, ini harus terpenuhi semua. Nah ini yang biasa tidak dicermati oleh kita sebagai orang yang taat beragama itu. Aksiologisnya puasa itu apa? Allahu Akbar dalam berapa kali kita membaca Allahu Akbar dalam sholat itu? Dari rukun ke rukun ganti, dari rukun ke rukun ganti dengan kata Allahu Akbar. Aksiologisnya apa? Untuk apa kita membaca itu? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita Allahu Akbar? Untuk apa kita sujud? Harus terpenuhi. Ini kalau kita menjadikan agama itu sebagai pedoman hidup, sebagai way of life, sebagai pedoman hidup. Saya mengacu kepada sholat, saya mengacu kepada ruku, saya mengacu kepada Allahu Akbar, saya mengacu kepada sujud, saya mengacu kepada puasa. Ini harus terpenuhi dulu. Sehingga apa? Ada itu disindir dalam Al-Quran berapa kali? Afala tatafakkaru.
afala yaqilun, afala tatafakkarun, afala yaqilun. Berkali-kali Anda diingatkan pada ontologis, epistemologis, aksiologis. Apa itu puasa, bagaimana kita menjalani puasa, dan untuk apa kita itu berpuasa. Kalau tidak, berarti Anda melakukan, kalau dalam bahasanya hadis itu ada apa? Ghafilin lahin. Lengah lupa dari maknanya. Ini hadis ini. Dan janganlah kamu itu mengerjakan sesuatu dengan tidak afala tatafakkarun, afala yaqilun, sehingga buahnya apa yang kamu lakukan itu cuman taat munafik. Mereka itu sebetulnya taat, bukan kok tidak taat, rajin-rajin. Tapi sebetulnya dalam benak batinnya, lah iya, nyapa ya kok dadak kon ngene. Lah iya. Sudah saya anukan itu di-share di artikel-artikel kita setiap hari yang saya kirim. Ini sudah saya banyak bahas, sudah saya banyak kupas. Suatu ketika Dandit anak saya masih kelas 2, ngantuk, saya suruh salat ngisak dulu. Padahal dia sudah tidur lelap di depan TV. Salat ngisak dulu. Sambil gerundel ngomong ke wudu. Akhirnya setelah dari wudu itu tanya ke saya, Pak, ngapa tuh tetap Gusti Allah ngikon salat ngisak? Biologi pendidikan ada stepnya, ada babnya. Terus kemudian suatu ketika menyembelih apa jenenge hewan kurban, sejak lihat itu waktu itu di Pudak sana, Pak, Gusti Allah kok ora mesak nih ya. Wong hewan sudah seneng-seneng dibeleh, sing perintah Gusti Allah. Apa ngene Gusti Allah ndak kasihan kepada hewan? Nek mau jawab piye jajan? Apa bingung nih pertanyaan cah cilik ini? Ini hal-hal yang kalau kita tidak betul-betul memahami apa, bagaimana, untuk apa, jawab pertanyaan seperti itu akan susah. Sehingga sebetulnya kita itu hanya cuma taat, tapi sebetulnya dalam diri, hati yang paling dalam kita itu berontak seperti anak saya yang polos tadi. Nyapa kok dadak kon poso? Nyapa kok dadak Senin Kemis di saat aktivitas banyak pekerjaan? Nyapa kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Sudah Anda jawab aksiologisnya, pergantian dari rukun ke rukun dengan Allahu Akbar. Kalau belum berarti ya taat munafik enggak ya? Taat munafik. Terus kemudian Anda sujud. Nah disinilah kita yang akan membedakan bagaimana kita itu menjadi seorang yang terpelajar, tidak terpelajar, orang yang ilmiah dan tidak ilmiah, orang yang betul-betul taat secara hanifiyah, taat yang hanif. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Hunafa itu berkata hanifiyah itu apa? Taat mengikhlaskan agama yang betul-betul lahir dari hati nurani. Ora mergo wajibe poso, ora mergo pikiye ngene, ora mergo kadise ngene, tapi betul-betul hadis yang sudah menjadi hati nurani, betul-betul perintah wajib yang sudah menjadi hati nurani. Bisa jadi anak saya itu salatnya ya paksa, ngantuk paksa, suatu ketika nanti akan dia mengarah kepada pemaknaan sendiri di perjalanan hidupnya. Oke. Ghafilin lahin, lengah dari makna, lahin, lupa
bukan lupa dari pengerjaannya, tidak sekedar lupa dari pekerjaan. Coba lihat tafsirnya Hamka atau Mahmud Yunus terkait dengan makna fawailul lil musallin alladzina hum ngan sholatihim sahun. Kata sahun itu ada tiap tafsirnya, itu menarik sekali. Bukan dia lupa dari tidak mengerjakannya luhur, tapi dia lupa dari pemaknaan yang implikasinya untuk fakir, untuk miskin, untuk ini. Makna assalam yang dimaknai, makna assalam yang dimaknai. Ini ghafilin lahin. Ini hadisnya ada ya, panjang tapi saya potong aja di posisi teksnya ghafilin lahin. Yang melahirkan taat munafik. Sebetulnya dia taat, tekun, rajin, tapi sebetulnya dalam dirinya masih tanda tanya yang belum jelas. Taatnya cuma taat seperti anak saya tadi. Nyapo Allahu Akbar, nyapo sujud, nyapo puasa. Untuk apa puasa? Untuk apa Allahu Akbar? Untuk apa sujud? Jadi pertanyaan ilmiah tentang apa, bagaimana, untuk apa, yang kalau direlasi dalam kronologi filsafat ilmu, ilmiahnya ontologis, epistemnya apa, aksiologisnya apa, dari masing-masing apapun yang kita kerjakan. Ini yang membedakan kita orang intelek, tidak intelek, ilmiah, tidak ilmiah, terpelajar, tidak terpelajar. Sampai Anda harus bertanya, mengapa saya harus di sini saat ini? Mengapa saya harus makan? Mengapa saya harus ini dan itu? Ini harus selalu ontologis, epistemologis, aksiologis, terpenuhi dalam benak batin kita. Oke, any question? Ada pertanyaan? Silakan. Timbang mumet dewi lagi. Pak Sukir. Bu Haji sekiranya Pak Arab mau tanya Bu Haji. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yun sewu. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwasanya apa yang kita lakukan itu terkait dengan apa, untuk apa, dan bagaimana. Kadang-kadang saya sendiri yang saya lakukan, bahkan yang saya lakukan tiap hari dalam 5 waktu pun, di lahir saya itu berusaha untuk memahami, untuk berpasrah, tapi di dalam batin sebenarnya masih hampa. Jadi tak lebih daripada seorang anak didik tadi. Ini terus, kalau tidak saya paksakan untuk melakukan itu, berarti saya akan boleh dikatakan mungkin kufur atau kafir atau murtad. Ya. Jadi saya lakukan itu ya karena itu tadi, ya karena illa lihat budin tadi. Saya paksakan. Tapi sampai sekarang itu kadang-kadang itu masih ngambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti saya. Jadi tidak mungkin 100% dari apa yang pesan moral yang ada dalam sholat itu saya bisa pahami. Tapi saya tetap aktif menjalani. Jadi Pak Haji kalau beli truk, senajan orang enek muatane, jangan truknya dibuang ya Pak Haji ya. Truknya ya dipakai aja. Setiap hari ya dipanasi, setiap hari ya istilah Jawane ngebun-ngebun ing enjing jejawah ing sonten.
ngarep-ngarep palilaing Gusti mbok menawa nanti ada orang yang memberi muatan kepada truk saya. Tapi jangan sampai truknya terus dihilangkan, truknya dibuang. Artinya apa? Saya itu tetap 100% saya tidak bisa. Bahkan dalam iya kana budua iya kana stangin hari ini, besok seenek-enek, besok seenek-enek, besok seenek-enek. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas ilmu itu ada ilmu yang lebih tinggi, ada lebih tinggi lagi. Nah, tatkala kita memiliki truk, mudah-mudahan ada muatan yang datang, ada muatan yang datang, ada muatan yang datang. Neng lek wong ki watake perfeksionis, aku ki lek ora ngerti maknane ya gak nglakoni. Wong edan. Lek ku ngarane wong edan. Dadi ora ning muatan wis terke dibuang. Logis atau tidak logis itu? Ayo, tak enteni logikane endi dadane. Ini tidak akan dibenarkan. Jadi tak kala kita belum bisa memaknai puasa, jalani aja, penting diterke sik. Wis diterke engko Gusti Allah sing ngowahi, dudu kowe sing ngowahi muatan. Yakinlah bahwasanya muatan salatmu yang memberi Tuhan, dudu lekmu maca, dudu lekmu sinau, bukan. Semua dari Tuhan, dari Allah. Kowe sinau kaya ngapa hakikat salat, wah hakikat salat. Tapi tetap yang memberikan nur hidayah salat dalam hatimu itu otoritas Allah. Jadi konklusinya Pak Don, selama kita menjalani syariat taat, Allah akan membimbing. Selama kita syariat kita penuhi kuat dengan wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, iki wis sumpah ning ngarepe Rasulullah, taat panjenengan ya Rasulullah saya. Jadi di tiap hari berapa kali itu kita? Subuh 1, lainnya 2, berarti 2 kali 9 kali kita membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak ada implikasi ketaatan kepada syariat. Apa enggak ini munafik? Ini harus kita pahami betul. Jadi aja terus dadak ngenteni isane makna harus lagi salat, tuwae umur lagi salat. Nah aja. Terus terang pribadi saya, ini saya ngomong pribadi Pak, betul. Saya itu banyak dididik oleh tahajud. Saya mengamati dari makna kemana, namun karena saya itu orang bodoh, salat saya itu 2 rakaat. Tapi rata-rata 2 rakaat itu kadang sudah 1 jam, 1 jam seperempat, itu 2 rakaat. Kadang-kadang udah masuk waktu subuh. Jadi betul-betul ini bukan kok terus koyo salafus soleh wong saiki iki cara anune wis carane preman kok iso salat ngono ae. Itu saya pelan-pelan, jadi saya maknai kalem-kaleman salate wong goblok iki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mengheningkan cipta dulu, diam dulu, menghayati dulu. Rabbik firli warhamni wajburni. Pelan-pelan dulu. Yang membaca bukan mulut saya, tapi yang membaca hati saya. Tugas saya cuma satu, mengontrol agar yang membaca hati saya bukan mulut saya. Ini kesadaran saya cuma satu itu tok. Lah dene ning kono terus maca sing atiku maca, dari maca Gusti Allah ngowahi pendidikan ning atiku, ya bejoku. Dene ora ngowahi pendidikan sesuk baleni neh. Betah-betahan Gusti Allah kowe karo aku ya ngono. Kowe engko ora ngowahi dosa dhewe jelas. Engko aku tenanan kok gek kowe ora ngowahi dosa. Ngono. Nah, diwewehi ya nesu. Oke, bisa dipahami Pak betul ya? Sehingga jalani, yakini, tulus
Tuhan pasti memberi. Jalani, yakini, tulus, Tuhan akan memberi. Terutama sekali kalau sholat itu yang enak sendirian, tahajud di malam hari, ora nang wong ngelem, ora mergo wajib. Sunnah. Tangi turu, kreativitas sendiri, perniatan suci dari dalam. Saya belajar menghadap kepadamu ya Tuhan melalui mi'rajul mukminin, sholat tahajud. Aku ora butuh kuwi sing kabeh mbok utuhne, mbok yang saya butuhkan kamu yang maha tahu. Yang penting saya pendidikan batin ini yang akan saya inginkan ya Tuhan. Sudah selesai. Nek kepuweksane kaya hari witire sitok tok ora apa-apa. Irit tapi efektif. Itu. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum saya lanjutkan. Enggak, Pak Haji Sukir. Oh, silakan. Ya. Wah, lagi koncone Pak Sukir ini. Oh, koncone Pak Haji nih, Pak ya. Pak Haji, waduh. Ya, silakan Bu Haji. Untuk berpuasa mungkin insya Allah dari dulu SD sudah menjalankan insya Allah. Terus cuma sampai sekarang itu belum bisa memenuhi muatan-muatan yang seperti Pak Katris katakan tadi. Cuma biasanya puasa mengapa kita berpuasa, untuk apa, itu biasanya muatannya cuma itu kan perintah Allah. Terus bagaimana mungkin kita menjalankan sunnah itu, terus untuk apa biasanya ya mungkin enggak muatannya cuma anaknya benopo, keluarganya benopo. Biasanya muatannya untuk sementara masih seperti itu. Oke. Harapan-harapan itu yang untuk muatan yang lebih dalam itu kayaknya sih masih. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Justru ini yang akan saya terangkan. Dia malah harus ngerti dhisik sing tak terang. Berarti dia lebih tahu dulu dari apa yang akan dihapus dulu. Bapak Haji Sukirno, silahkan ke depan untuk menghapus. Orang ini. Ngomong ini juragan orang mulus. Haji ini yang didin jerunya, bukan luarnya. sing dibakar dalamnya, tidak luarnya. Oke. Di situ loh Bu Haji itu berarti tersentuh dengan pemaparan yang di depan tadi. Jadi yo terana wae dhewe kata SD yo taat. Tapi sebetulnya taat kita itu dalam taat ke dalamnya sebetulnya masih ada pertanyaan tersisa. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, berarti masih ada something wrong di dalam, masih ada kegundahan, ada kegoyahan. Nah, mengapa kita puasa? Seluruh syariat, ini catat, seluruh syariat itu sebenarnya bukan untuk Allah. Seluruh syariat untuk kebaikan diri sendiri.
Dan jika kau menyembahku, sebetulnya itu bukan untukku, tapi untukmu. Dan jika kamu bersyukur, sebetulnya syukur itu bukan untukku, tapi untukmu. Jadi harus kita pahami bahwa syariat itu sebenarnya bukan untuk Allah. Ultimate goal-nya bukan untuk Allah, tapi sebetulnya untuk kebaikan diri sendiri karena muatan pendidikan di dalamnya. Lek wis ngono, jadilah pribadi baik. Kalau sudah pribadi baik, serba baik. Lek wis serba baik, selamat dunia akhirat. Siklusnya ini. Orang terus kaya hari maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus dadine mantra lek wis maca kuwi slamet donya slamet akhirat. Lu masane kaya mantra Gusti Allah kok dipadakne lampu Aladin disembah ngene jime metu terus njaluk apa tak kabulne kabeh. Apa ngono kuwi? Ndak gitu. Syariat itu sebenarnya bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan diri sendiri. Bagaimana begitu? Karena itu berisi pendidikan di dalamnya. Kalau sudah pendidikan di dalamnya, pribadimu lo jadi api. Pribadimu jadi api, kelakuanmu serba baik. Wis kelakuanmu serba baik dalam tanda kutip, nang aja kleru topo. Nyapa to kok ora slamet dunya slamet akhirat. Ya mesti to, rumusannya kan sederhana. Ojo kaya kancane awake dhewe mbiyen tewenes di dhuwit tenes lunga sanu mumet bingung. Kaya ngono dongane fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa yo eneng rumusannya. Yang jelas gini loh ya. Ad-dinu wal ngaqlu. Lad-dinu liman la ngak la lahu. Ad-dinu wal ngaqlu. Ladinu liman langak lalahu. Agama itu bagi mereka yang berakal. Tidak pernah ada agama bagi mereka yang tidak berakal. Nah ini dalilnya. Jadi ya mikir loh, kowe duwe utek ning ora gelem mikir, padha ra ndek itu otak. Fotone ngenek status ngono. Kowe rombong rambut tuh kamu moto ngono kuwi. Ad-dinu wal ngaqlu ladinu liman la ngaqlalah. Agama itu bagi mereka yang berakal. Ora neng jane kabeh awake dhewe yang duwe berakal kabeh. Ning ora gelem mikir, menak manut kiai, menak doktrin, menak manut ngono ae gak kritis dalam mensikapi. Wedi nek kleru mergo didendeni kleru.
Banyak tak seperti itu? Terus akhirnya engko lek dinut wong sing dinut iki seneng karo geda-geda gila-gila. Santriku akeh. Anuku akeh. Nek wis ngono terus mlekoto santri, wah bahaya. Di antaranya terus diginikan itu. Waduh wis. Tidak pernah ada agama. Kita iya beragama, tapi sebetulnya tidak beragama juga. Bagi mereka yang tidak mau mikir, bagi mereka yang males mikir, bagi mereka bermelu tok ning ora ngerti ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya tidak pernah diketahui. Ini sama dengan tidak berakal. Iki kados ki ya mbok tentang. Setuju ora ya? Ayo setuju ngiterangno kok ngidal arep mbok piye neh. Banyak orang yang tidak mau mikir akhirnya taklid buta. Melu ning ora ngerti jeluntrunge. Digawa ning sor kali ya melu, digawa ning sor gereng ya melu. Melu mergo aku gak mikir. Penting aku kok melu kono rak munggah swarga. Itu kudu dulu. Wong kowe mati ya dhewe, wong nek mati rombongan. Kecuali nek mati rombongan kayak jamin ngono wae, ya engko sik. Nek karo munggah swarga mergo dijamin wong dicangkoki wong ngono ora dewi sendiri pada Tuhan. Ad-dinu wal aqlu lad-dinu liman la ngaqlallah. Sehingga apa? Kembali ke pertanyaannya Bu Haji tadi. Jadi puasa pada sisinya adalah pendidikan di dalamnya yang menuju pribadi baik, serba baik, selamat dunia akhirat. Kuncinya awake dhewe, syariat itu untuk kebaikan diri sendiri. Kalau kita benar-benar menggunakan rasional kita, akal sehat kita, pikiran kita, itu kalau kita mau menggunakan itu akan menjadi kebaikan diri sendiri yang mendidik ke dalam. Lah mbok pikir lho Gusti Allah iki cukup sembarangnya perlu mbok sembah yo penak. Oh Gusti Allah sudah cukup. Pomo kowe ora nyembah, Gusti Allah tetep dadi Gusti Allah. Pomo kowe ora nyembah, wong Gusti Allah iki ora butuh karo kowe. Ning kowe iki lho sing butuh ning Tuhan, sing butuh kepada Allah. Sehingga apa? Melalui ibadah ini loh saya mendidik diri kita melalui syariat-syariat yang saya tekuni. Oke. Hari SHD ke depan menghapus kabeh kecuali mengapa kita puasa. Pak takmir masjid yang nulis Arab.
pulang swab. Ditulis tok wis usah diterang, ngerti. Watak dasar manusia, Anda lihat referensi di Quran, tergesa-gesa. Pas kemurwatan sombong gilane, nang lek wis wayah menderita sambate ngaluwara. Yang pertama itu tergesa-gesa, pengen dang sugih, pengen dang kaya, pengen dang menguasai, pengen dang, terus tergesa-gesa. Sampai bahasane Mbah Bani apa? Kesusu ndang muluk nganti lali melek. Kesusu ingin mendapatkan, akhirnya lali terhadap keharusan yang seharusnya. Nomor 2, tidak tahan menderita. Loro kenane mung windise ya buah-buah sanga karmane lawas. Sabat kung golekno anu kung. Har iki piye har lek menurut kowe? Alah. Elah. Aku dhewe yang ngono. Tidak tahan menderita. Ini watak dasarnya manusia seperti itu. Ingin cepat berlalu, ingin cepat selesai derita ini. Kayak kapan ini kayak entang berakhir. Oh, alah. Nomor 3, menolak ketidaknyamanan yang pasti ada. Jadi Gusti Allah ki wis nekdirni dalam maha taunya. Ini ya. Yang pertama itu seiki maha tahu, maha bijaksana, maha mendidik. Sakarepe dhewe jadi kembali ya. Sek ngene Mbak Les iki tak kuek sik dari ini ya. Mbak Les betul-betul iman maha taunya Allah. Mbak Les ngerti ora kalau tahu maha taunya Allah Anda imani, lebih ngerti mana kebutuhane Mbak Les Tuhan dengan dirinya Mbak Les sendiri. Lek umpama pas kuwi iki diwehi kebutuhan sakit Mbak Les ngeroncal apa tidak? Benar toh? Logikanya sederhana kan? Bulat. Sering sekali kita itu wong aku ki lho lek ku nyuwun ning Gusti Allah kaya mbuh tak anukan kaya ngene. Lah kok malah ra dikabul-kabulne. Barangkali Allah Maha Tahu itu lebih tahu kebutuhanmu dari timbang dirimu sendiri. Sehingga Gusti Allah masih menyelesaikan PR yang lain. Kowe ngingine ini, kowe ngingine ini karena kamu tergesa-gesa, tidak tahan menderita, tidak nyaman yang pasti kamu tolak. Kamu meniadakan Maha Taunya Tuhan. Berarti persoalannya yang keimanan apa ora? Keimanan. Kamu iman bener enggak kepada Maha Taunya Allah ini? Wa munira wa huwal aliyul azim. Walah tenane tenan lho tek aku.
muni wa huwal aliyyul azim. Lek muni wa huwa khifduhu ma wa huwal aliyyul azim. Ping pira. Tapi Aliyul Azimnya Tuhan Anda tidak pernah bisa memahami dalam kehidupan. Masih memprotes ini, memprotes itu, memprotes takdir Tuhan, memprotes apa yang terjadi. Buah kebijaksanaan Tuhan, buah kebijaksanaan Allah. Lek kebijaksanaan Allah mungkin tidak keliru. Lek kebijaksanaane hari karo masjid. Sok-sok sik kleru. Di sini kita harus berbicara maha bijaksananya Tuhan itu kita yakini atau kita tidak yakini. Ini persoalan ini nanti. Yang ketiga maha mendidiknya Allah. Setiap apapun yang diberikan kepada kita mesti melalui maha mendidiknya Allah. Titik. Kalau kamu tidak bisa mengambil hikmahnya, berarti kita aja yang melenakan maha mendidiknya Allah, tidak yakin kepada maha mendidiknya Allah. Sehingga sering sekali selalu tergesa-gesa, tidak tahan menderita, menolak ketidaknyamanan yang pasti ada. Sehingga apa? Sering sekali terjadi jalan pintas. Misuh-misuh jalan pintas. Berlaku kasar, jalan pintas. Bohong, jalan pintas. Sombong, jalan pintas. Sombong itu jalan pintas. Arogansi, jalan pintas. Apa meneh terus ning kafe-kafe, bengi-bengi keluyuran, kelayapan mulai esok, jalan pintas. Lek wis ngono mesti sasar susur dalam hidup, nunyak-nunyak dalam hidup. Hidupannya penuh nyunak-nunyak. Nyeser-nyeser, nabrak-nabrak. Ini karena watak dasar manusia yang liar, tergesa-gesa, tidak tahan menderita, tidak nyaman, yang selalu ditolak. Ini logika flowchartnya seperti ini. Dan nanti mengapa kita berpuasa? Justru ini yang harus kita kikis. Jadi apa itu puasa? Nanti akan terjawab. Bagaimana kita menjalani puasa? Nanti akan terjawab. Untuk apa kita puasa? Nanti akan terjawab. Jadi aja kur poso ae. Ya poso sing diilmoni, poso yang mendidik, poso yang ilmiah, poso yang intelek. Ngono. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kancane Pak Haji iki. Berarti dengan kita tidak tahunya, maha tahunya Allah, maha bijaksananya Allah, maha mendidiknya, dan dengan tidak maunya kita ngempet poso, pun punya sasar susur, akhirnya yang di kiri kanan kita yang menjadi korban yang harus disalahkan dan tidak pernah menyadari atas kekeliruannya sendiri. Iki kita studi kasus ini iki. Secara umum teorinya seperti ini. Bisa jadi anak jadi korban, istri jadi korban sasaran kemarahan, sasaran luapan emosionalnya jiwa. Ini pasti berangkatnya dari tidak tergesa-gesa, tidak tahan menderita, menolak ketidaknyamanan, yang mesti melupakan tauhid,
kepada Allah yang maha tahu, tauhid kepada Allah yang maha bijaksana, dan yang satunya Allah yang maha mendidik. Setiap kejadian mesti desain Tuhan, tidak pernah keliru. Wajo nyalahnya desain Tuhan. Dalam hidupmu itu sudah didesain sedemikian bagusnya. Terus kemudian maha bijaksana dan maha mendidiknya. Ya. Apa yang disampaikan Bu Siti ini saya kira benar. Hanya saja itu harus hati-hati karena itu hanya untuk melihat diri kita sendiri, tapi tidak untuk menilai orang lain. Ya bahayanya nanti kalau itu untuk menilai orang lain, kita yang merasa jadi korbannya, ya itu yang bahaya. Aku khawatir ya. Aku ya rada wedi ya. Waduh, aku ya. Jadi memang ini pendidikan ke dalam, tidak untuk keluar. Pendidikan yang mendidik ke dalam, pendidikan yang didik ke dalam. Tapi memang materinya CUI itu untuk menilai keluar, untuk disampaikan ke orang lain loh ya, bukan untuk dirinya sendiri loh ya. Nah, nyatane dong ngono. Sok lali ya. Wis mingkem lah. Oke, jadi begini, pendidikan kita, pendidikan ke dalam. Nanti kalau sudah ke dalam tata, mesti luar tata. Rumusnya sederhana, jero toto, jaba mesti toto. Nek jeromu ruwet, mesti jaba ruwet. Rumus. Loh, Mbak Sri, silakan. Tanya tuh. Untuk manusia itu kan wataknya liar ya. Karena kalau kita kan pasti, semua orang pasti itu mengalami masalah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau bagaimana, itu setiap orang siapapun pasti mengalami. Terus kiat-kiat apa biar tidak terjebak ke itu ABC itu? Maksudnya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan pas menghadapi sesuatu masalah. Terima kasih. Oke. Kalau begitu jawabannya dihapus dulu ke depan, kamu. Aku seneng mlekutu kowe pokoknya. Kecuali maha tahu, maha bijaksana, mendidik karo mengapa kita berpuasa. Itu dihapus. Nah. Kan wis numpang loh. Pertanyaannya terus step berikutnya, numpang step berikutnya. Berarti berpikir lagi kronologis. Nah, nyantol. Berarti dia mengikuti alur berpikir. Bu Haji sama Bu Sukir, Pak Haji ini malah ra muncul, Pak Sukir ini malah ra muncul kronologisnya. Wah, gitu. Oke, gini. Jadi sekali lagi, mengapa kita berpuasa? Untuk latar belakang itu, terus kemudian ada perintah puasa. Yang diperintah adalah amanu. Jadi kamu itu menjalani puasa, prasyaratnya puasa harus amanu, Mbak Haji. Apa itu iman? Iman kepada apa? Kalau tidak iman, tidak efektif puasamu. Aku poso, saya akan terdidik oleh Tuhan. Yakin, iman. Saya akan puasa. Ora mungkin aku loro mah.
Yakin, yakin, iman, iman, jalan. Nah persoalannya ini inggrang-inggring. Inggrang-inggring itu lawannya iman. Jadi setengah yakin maha taunya Allah, setengah yakin bijaksananya Allah, setengah yakin maha mendidiknya Allah. Iki gak kena perintah poso. Lah priye kowe ora poso, kowe aja sing ragu-ragu. Dadi tidak kena perintah amanun. Ngakali ben ra poso. Kan ngono carane. Jadi di sini ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang pertama syaratnya iman dulu bahwa Allah dalam puasa itu maha tahu terhadap kepentinganmu sing watak dasarmu liar mau. Dengan bijaksana Allah menuntun kamu langkahmu biar tidak liar. Dalam maha mendidiknya Allah jika kamu iman, Allah akan meluruskan keliaranmu dengan puasa. Aman. Paling dipandangnya apa bisa menulis kilo menengahmu panggilnya Pak Abu kok nulisnya kira-kira bodoh Pak Sukri ngabali jam terlalu aku nggak habis sampai itu kan saya ini Bisa Mas? Mencari jalan cerita itu kecuali Pak Agung. Jadi gini, kutiba alaikumussyam. Kalau kamu sudah amanu, mengimani kalau syariat ini betul-betul dahsyat, kamu jalani, ojo ora dijalani, ojo terus mengerti konsepnya ngene gitu, ora gelem lakoni, ngeten lho. Sing akeh wong Jawa nom-nomi megel-megel nih, ora gelem lakoni mergo ngerti konsepe. Waduh. Siam, jalani. Jadi di perjalanan batin Anda ngerasakne ngempet, Mbak Sri. Di perjalanan batin Anda ngelakoni meper. Di perjalanan bukan sekedar lapar haus batin Anda ngelakoni menahan. Latihan, 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 latihan. Sampai konklusinya apa yang disebut siam ini. Asyam ini sengaja menderita biar bisa menderita. Nyor keme. Nyor keme. Tulis. Fotonya dong, ikut. Jadi apa puasa itu? Sengaja menderita biar bisa menderita. Mbok saya itu sering dulu itu salah paham sama saya. Orang ngamuk, diem aja tok nih. Ini tahan menderita, jadi sauri tok nih. Meneng, meneng.
Lah kono wis omong akeh lho, kok ngomong karo omong malah dadine kebanteran. Aku tak sing meneng kono sing muni ya. Muni beng. Lah mesane ya medhete. Lah apa sing aku sing kleru? Lha empuk ora ngerti aku. Walik genten. Ngene lho, Mbok. Mangke ngene. Lah dene iki dublek kaya ngomong-ngomong. Lah kono ngomong terus kok. Piye lek ngomong? Ini sebetulnya berangkat dari tahan menderita, sikap bisa menderita walaupun wong iki salah tampa ning awake dhewe iso mensabarkan diri. Damai ora damai? Damai. Nyampurnya Saged ngempet Bu nggih. lah ora lek sing sadurunge teko Pak Haji mau sapa mau terus Pak Haji menandaskan mau sapa mau siji omong sijine omong dadi ruwet ora ruwet Bisu. ngempet eneng ora mepere eneng ora menahane tol blong rime blong. Lah iki sing dadi rem. Ki rem. Mobile apik-apik gek rime blong. Nek nunyak piye jare? Gek munggah kemplung walet gaene nggambane tawang mangu. Pacitan gek rime blong peh mobile mening. Tidak pernah menjalani cek rem. Sengaja menderita biar bisa menderita. Saat diuneni bojone, nek sakjane bojone iki ya kleru. Nek ditokne meneng enjoy dalam derita. Lah diuneni iki lho bales malah turu ning kursi santene kae. Jane iki wong padha wong lho iki. Ini jadi jiwanya enjoy dalam derita. Dalam derita dia nyaman-nyaman aja. Sekarang begini. Ini maaf loh ya, ini saya itu kalau cerita biar ada yang real. Jadi jangan dikira ini ujub atau sombong, jangan. Anak saya itu juga gitu. Senin Kemis itu awalannya ya pekso. Sesuk Senin semenengnya gak jawab. Sesuk Senin sore baranu mancing. Ya, mancing. Senengane mancing. Jadi Senin mancing, Kemis mancing. Jadi awal-awal saya itu aktif di Betris itu gara-gara ya ngajari apa itu Senin Kemis itu. Habis itu bonus. Pak Senenan 25.000 Pak Cik. Jadi satu minggu itu mengeluarkan uang anggaran 50.000 untuk Senin Kemis. Jadi 25.000 satu Senin satu Kemis. Satu Senin satu Kemis 25 50. Nah. Akhirnya sekarang itu sudah tidak butuh lagi uang, tidak butuh lagi mancing. Justru dia itu Pak Tawadin suwi kak Senin Kemis lagi. Wis anu le, wis recep wah prei dulu. Kita nanti habis lebaran aja nanti kita puasa. Ternyata di sekolah juga gitu. Wah, Pak mau temennya tuku es teh, nang aku tak ngalih, Pak. Ini kita ya pengen jane. Nah, ini apa artinya? Enjoy dalam derita melalui jiwa terdidik, insya Allah menuju selamat. Ini loh kita mengapa diwajibkan puasa. Watak dasar manusia lek ra dibingkai dengan rem, dengan cara rime disetel, dengan cara rime diperbaiki, dengan cara kampase disetel ulang dengan asiap, rem kita sering sekali blong. Apa yang terjadi? Nunyak neng uripe, nabrak di kehidupannya. Terus akhirnya apa penutupnya? Hapus ya.
kecuali sing atas mau. Ayate enggak usah. Beli satu karena ama pindi. Oke. Oke. Ini jawaban aksiologisnya. Ontologisnya tadi asyam apa? Aksiologisnya bagaimana kita menjalani puasa? Sudah. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hati-hati. Ora cerongoh neng uni, ora gampang maidu, ora reaksi cepat. Ini yang paling bahaya itu kan reaksi cepat. Ini bertentangan dengan reaksi cepat. Ini reaksi cepat itu bahaya. Wong lek wis reaksi cepat, respon cepat. Terus mesti kleru. Respon cepat, reaksi cepat. Jadi yang harus saya terangkan pertama kali kata tatakun. Tatakun itu takwa. Ittaqi dakwatil madlun. Hati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya. Kata takwa itu merujuk kepada hati-hati. Wis rasa mbok omongne takwa, omongno hati-hati biar kamu lebih paham. La'allakum tattaqun, biar kamu menjadi hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti apa? Jiwa yang hati-hati menjadi hati-hati. Dirimu itu terkontrol, dirimu terkendali. Ora arogan, ora uraan kaya wong ning ratanan. Jadi dirinya santun, dirinya menjadi orang yang betul-betul lembut, damai, nyaman. Ini kuncinya, diri yang terkendali. Pengendalian diri, jadi ini diri yang terkendali. Ini pengendalian diri. Lek wis ngono cirine wong poso kuwi mesti ayem tentrem dalam hidupnya. Makanya rumah itu hiasi dengan puasa Senin Kemis. Hiasilah rumahmu dengan Senin Kemis. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat masnunah, sholat sunnah. Ini yang menjadikan ayem tentrem dalam hidup. Iso selama di luar bulan puasa ini ora ketang ping pindho iki aja sampai ora katam.
pribadi, diri sendiri. Kudu lek iso ngatamne minimal 2 kali Quran. Salate aja sampai lali, masnunai, tatawu'e. Ini kalau dalam kaitan dengan puasa, ini makna takwa ini mendasar sekali. Bahkan dalam ayat ada kata khairuz zadit takwa. Apa? Sebaik-baik bekal dalam hidup itu adalah hati-hati. Titik. Dudu duit, dudu bondo, ngati-hati. Apa? Agar kamu menjadi hati-hati. Lek wis ngono terkontrol hidupmu, terkendali hidupmu, anti reaksi cepat. Apa-apa dipikir, apa-apa dihayati. Aku kudu ngomong apa aku rasa ngomong, aku kudu menanggapi apa aku ora menanggapi. Ini semua agar diri terkendali, lek wis ngono ayem tentrem dalam hidupnya. Ada pertanyaan? Silakan. Monggo Pak Sugih. Nyambung kaitan kalian selalu apa, bagaimana dan untuk apa. Mungkin apa nih untuk pengetahuan bisa dipahami, kemudian bagaimana ini mestinya menjadi laku, dan untuk apa ini sebelum kita melakukan mestinya ketemunya masih berabyangan gitu. Jadi untuk apa ini, untuk menemukannya harus banyak melakukan. Betul. Harus. Jadi aksiologi itu lebih ke arah dalam. Yang mendidik tadi, kalau sudah diri yang terkendali, diri terdidik, luarnya itu rasa mbokpon mesti dadine amal soleh tok. Misalnya begini, Anda itu waktunya marah, boleh marah, bahkan dalam tanda kutip wajib marah. Mergo Anda betul-betul dikhianati. Tapi Anda menahan diri, Anda tidak melakukan itu semua. Ini mbahe poso. Ini aksiologinya puasa dahsyat malah seperti itu. Saya tidak perlu bicara, walaupun saya boleh bicara dan berhak bicara, tapi saya tahan. Ini justru aksiologinya puasa. Saya memiliki uang 50.000. Oke, saya belanjakan enak-enak aja, aku tak nggak apa-apa. Enggak. Saya belanjakan aja 15.000, 35.000 mungkin bisa dimanfaatkan oleh itu, untuk itu, untuk itu. Puasa, ini aksiologi real dari puasa. Lebih dari puasa yang sesungguhnya puasa. Maka di situ itu kata Tuhan apa? Kepada Nabi Musa. Ini cerita menarik. Musa, ibadahmu sing kanggo aku ndi? Satu ketika Allah itu kan wa kallamallahu Musa takliman, itu ternyata tafsirnya menarik sekali. Ternyata memang Allah itu sering sekali berdialog dengan Musa. Allah itu sering sekali omong-omongan dengan Nabi Musa, itu sering. Nah, suatu ketika Musa itu ditanya oleh Allah, Musa, amalku kabeh lu sing kanggo aku ki ndi? Loh, pripun to Gusti Allah? Salat kula kan untuk jenengan, poso kula untuk jenengan. Aku ngomong sapa? Ku kabeh iki kanggo kowe. Sing kanggo aku ki lho ndi? Akhirnya apa? Musa dengan rendah hati tanya kepada Allah. Dengan rendah hati saya bertanya kepadamu, ya Allah, apa amal yang kau kehendaki untuk penjenengan itu? Jika kamu banyak melakukan perkhidmatanmu, khidmah lima solihil ummah, tatkala kamu banyak mengabdi kepada masyarakat, buah dari memperngempetmu itu loh,
sebetulnya yang menjadi amal-amal yang untukku dan bukan untukmu. Tatkala amalmu untukku, Allah, semua akan aku cukupkan bagimu. Menarik atau tidak menarik? Hadisnya ini qudsi. Ini hadisnya dari hadis qudsi. Jadi sebetulnya kerongkongane poso untuk diri kita, buahnya puasa untuk Tuhan berupa perkhidmatan untuk makhluk. Al-khalqu kulluhum ngiyalullah fa'aqabahullah. Semua makhluk iku batihku. Sapa sing nyukupi kebutuhan makhlukku, dialah yang sangat dekat kepadaku. Hadisnya qudsi lagi. Ini harus kita pelajari, harus kita pahami. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.